sebelum kita mulai, kita bahas dulu nih berkaitan dengan muatan listrik. Nah, di sini ada gambar struktur dari atom. Nah, partikel-partikel penyusun atom itu sendiri, itu diantaranya ada elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang bermuatan netral atau tidak bermuatan. Nah, inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Sementara elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu. Nah, muatan-muatan listrik muncul akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada atom benda, di mana jika protonnya sama dengan elektron, maka bendanya bersifat netral. Kemudian jika protonnya lebih besar atau lebih banyak daripada jumlah elektronnya, maka bendanya bersifat positif. Dan jika elektron yang lebih besar daripada jumlah protonnya, maka benda tersebut dia bermuatan negatif. Oke sahabat fisika, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan hukum Coulomb. Nah, menurut hukum Coulomb bahwa apabila ada dua buah muatan yang terpisah sejauh r, maka terdapat gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kedua muatan, yang besarnya sebanding dengan besar kedua muatan, tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Atau secara matematis dapat dirumuskan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F-nya merupakan gaya Coulomb, Q-nya merupakan besar muatan, di situ ada Q1 dan Q2, jadi ada dua muatan 1 dan muatan 2. Kemudian K itu merupakan konstanta gaya Coulomb yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Dan R-nya adalah jarak kedua muatan. Nah, jadi di sini misal ada muatan yang berbeda jenis positif negatif, maka gayanya adalah tarik menarik. Sedangkan untuk muatan yang sama jenis positif dan positif atau negatif dan negatif, maka gayanya adalah tolak menolak. Oke sahabat fisika, kita lihat contoh berikut ini. 3 buah muatan A, B, dan C tersusun seperti gambar berikut. Jika Ki A 1 mikrocoulomb, Ki B negatif 2 mikrocoulomb, Ki C positif 4 mikrocoulomb, dan K 9 kali 10 pangkat 9, tentukan besar dan arah gaya Coulomb pada muatan B. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita bahas bersama-sama. Oke sahabat fisika, jadi di sini ada 3 muatan, positif, negatif, positif. Nah, di mana yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya Coulomb pada muatan B. Oke, di sini jadi yang ditanyakan adalah gaya Coulomb di muatan B. Kita lihat dulu nih. Muatan B dengan muatan A kan beda jenis. Berarti gayanya adalah tarik menarik. Artinya muatan B ini dia mendapat gaya tarik dari muatan A. Muatan B dia mendapat gaya tarik dari muatan A. Jadi arah gayanya atau FBA dia arahnya menuju ke A. Kemudian B dan C di sini juga beda jenis, maka B dan C juga akan tarik menarik. Jadi muatan B juga mendapat gaya tarik dari muatan C yang arahnya ke kanan. Nah, ini adalah FBC. Nah, di sini ada dua gaya FBA dan FBC. Yuk kita cari dulu masing-masing. Dari yang FBA dulu. FBA berarti sama dengan K Ki B kali Ki A per RBA kuadrat. Atau sama dengan berapa nih? Oke, sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 itu untuk K-nya. Kemudian Ki B di sini 2 mikrocoulomb. 2 mikrocoulomb itu sama aja 2 kali 10 pangkat min 6 dikali Ki A-nya 1 mikrocoulomb atau 1 kali 10 pangkat min 6 per. Nah, di sini jarak antara B sama A itu 1 meter, berarti RBA adalah 1. Ini 1 kuadrat. Oke, berarti sama aja berapa nih? Oke, sama dengan 18 kali 10 pangkat min 3. Dari mana? Ya, ini kan 9 kali 2, 18 kan? 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 kan 10 pangkat 3. Dikali 10 pangkat min 6 masih 10 pangkat min 3. Oke. Next, kita cari untuk yang FBC-nya. FBC sama dengan K dikali Ki B Ki C per RBC kuadrat. Atau sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Ki B-nya. 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dikali Ki C-nya di sini 4 mikrokolom, berarti sama aja 4 kali 10 pangkat min 6 kolom per RBC, jarak antara B dan C 1 meter. Jadi nilainya sama dengan berapa nih? Oke, 9 kali 2. 9 kali 2 kan 18 kali 4.
18 kali 4, ya 72. Dikali 10 pangkat min 3, sama kayak tadi. Nah, sekarang yang ditanyakan kan tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Di B, di sini ada FBA, ada FBC. Arahnya berlawanan, berarti untuk mencari resultannya, sigma F, nah, karena berlawanan maka kita kurangi yang lebih besar, kurangi yang lebih kecil. Jadi FBC min FBA, atau sama dengan berapa nih? 72 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 18 kali 10 pangkat min 3. Ya, sigma F sama dengan 54 kali 10 pangkat min 3 Newton, atau berarti sama aja 5,4 kali 10 pangkat min 2 Newton. Ya, arahnya kemana? Ya, arahnya ke kanan, ngikut yang nilainya lebih besar. Kalau misalnya FBC sama FBA ke kiri semua, berarti arahnya ke kiri tapi di jumlah. Kalau ke kanan semua berarti di jumlah, arahnya kanan. Tapi ini kan arahnya berlawanan, jadi resultannya kita kurangi. Nah, arahnya nanti ngikut yang lebih besar gitu. Oke, cukup mudah bukan?